Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Injili Dwike Putri dengan NIM 202020201061. Di sini saya akan melakukan praktek mengajar SDMI kelas 4 SD dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis dan membahas materi tentang surat Al-Ma'un. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya kalau baik. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan absen dulu terlebih dahulu ya. Yoga. Hadir, Bu. Ada Yoga? Ya. Dion. Feli. Hadir. Ya. Faren. Hadir. Inara. Hadir. Ya, hadir semuanya ya hari ini. Baiklah, sebelum ayo jangan main-main begitu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, ada yang bisa memimpin doa? Ya, ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis ya. Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Ya. Coba panggil. Al-Quran adalah kitab umat Islam sebagai petunjuk atau pedoman. Ya. Jadi anak-anak, Al-Quran itu adalah sumber pertama dan utama yang mengandung banyak sekali ajaran di dalam Al-Quran. Nah, kalau hadis, ada yang tahu apa itu hadis? Ada. Ayo, ini apa? Hadis adalah sebuah penjelasan keumuman dari Al-Quran. Ya, bagus. Sekarang manfaat Al-Quran. Apa itu manfaat? Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan manfaat dari Al-Quran. Nah, manfaat yang pertama itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia. Nah, hal ini sesuai firman Allah dalam surat Al-A'raf yang ke-52. Yang kedua, sumber pokok ajaran Islam. Nah, anak-anak, Al-Quran ini bermanfaat sebagai sumber pokok ajaran Islam di dalam Al-Quran. Sekarang Ibu akan membacakan surat Al-Ma'un ini. Kalian ikuti Ibu ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Padzalikal ladzi yadu'ul yatim. Padzalikal ladzi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun.
alladzina hum an sholatihim sahun. alladzina hum yura'un Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, wa yamna'unal ma'un. yang artinya, tahukah kamu orang-orang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, maka celakalah orang yang sesat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Baiklah anak-anak, sekarang ibu akan menjelaskan isi kandungan dari surat Al-Ma'un. Yang pertama, Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu, wahai Rasul, orang yang mendustakan agama dan mengingkari hisab serta dari pembalasan di akhirat nanti? Fazalikal ladzi yadu'ul yatim. Jika engkau ingin tahu, maka para pendusta agama, hisab dan dari pembalasan itulah orang yang menghardik anak yatim, menyakiti hatinya dan berbuat zalim kepadanya dengan menahan haknya. Dia tidak peduli terhadap anak yang sudah kehilangan tumpuan hidupnya. Wala yahuddu ala to'amil miskin, dan dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin yang tidak mempunyai kecukupan untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari. Bila dia enggan mendorong orang lain untuk memberi makan dan memperhatikan kesejahteraan anak yatim, bagaimana mungkin dia dengan kekikirannya dan kecintaannya pada harta mendorong dirinya untuk berbuat demikian? Maka binasa dan celakalah orang yang sholat yang memiliki sifat-sifat tercelah. Fawailul lil musallin, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, di antaranya dengan tidak memenuhi ketentuannya, mengerjakannya di luar waktunya, bermalas-malasan dan lalai akan tujuan pelaksanaannya. Allazina hum an sholatihim sahun, yaitu tidak hanya itu, mereka jugalah orang-orang yang berbuat riya, baik dalam sholatnya maupun semua perbuatan baiknya. Dia beramal tanpa rasa ikhlas, melainkan demi mendapatkan pujian dan penilaian baik dari orang lain. Allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, dan di samping itu mereka juga enggan memberikan bantuan kepada sesama, bahkan untuk sekedar meminjamkan barang keperluan sehari-hari yang sepele. Hal ini mengindikasikan buruknya akhlak mereka kepada orang lain. Dengan begitu, lengkaplah keburukan mereka. Selain itu, beribadah kepada Tuhan dengan sempurna. Mereka pun tidak berbuat baik kepada manusia. Nah, anak-anak, itulah tadi isi kandungan dari surat Al-Ma'un. Nah, berdasarkan
kandungan surat Al-Ma'un tadi, maka sifat-sifat buruk yang tercela disebutkan dalam ayat tadi haruslah dihindarkan oleh setiap umat muslim. Misalnya, menyakiti anak yatim, tidak berbelas kasihan kepada orang miskin, lalai dalam sholat, bersikap riya, serta tidak mau menolong sesama. Kemudian, lewat ayat-ayat itu pula kita kembali diberi pengingat untuk senantiasa berbuat baik dan meninggalkan sifat-sifat buruk. Nah, anak-anak, supaya kita menjadi pribadi yang berguna dan dicintai oleh Allah, maka kita jauhkanlah sifat-sifat tercela tadi. Semoga kandungan surat Al-Ma'un tadi dapat memberikan hikmah bagi kita semua. Dan semoga bermanfaat ya anak-anak. Anak-anak, selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang telah kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kalian untuk tugas di rumah silakan hafalkan surat Al-Ma'un ya. Jangan sampai salah beserta artinya. Minggu depan ibu akan mengoreksinya. Kalian maju satu persatu ke depan. Terima kasih anak-anak. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.